Rekrutmen itu cukup apa ya istilahnya, pertama menguras waktu, energi, dan biayanya juga ternyata sebenarnya cukup tinggi. Biaya operasional, tiba-tiba satu orang yang kita pikir 10 juta sebulan, ini bisa kayak sampai 500 juta atau semiliar setahun gitu. Halo teman-teman, berjumpa lagi. Beberapa video ke depan, mungkin 5-10 video, kita akan berbicara mengenai interview. Tapi kita bagi-bagi biar jadi kira-kira ya 5-6 menitan, itu 5-7 menit biar nggak terlalu panjang buat teman-teman yang nonton. Sebenarnya bukan interview sih, lebih ke rekrutmen, tentang rekrutmen. Bagaimana sih cara merekrut karyawan? Kalau ditarik 15 tahun yang lalu, mungkin saya juga waktu itu saya benar-benar kayak bingung gitu, harus nanya apa gitu, nyiapin ruang kantornya gimana gitu, kemudian udah tepat belum pilihannya gitu, apakah dia orang yang bener enggak di kerjaannya gitu. Dan ketika makin sering interview makin sering salah gitu, makin sering gagal gitu, kayak jadi tahu juga, oh yang ini salah, yang ini gagal, yang ini kurang tepat. Akhirnya tahu juga yang bener yang mana, yang pas yang mana, yang cocok yang mana gitu. Karena sebenarnya rekrutmen itu cukup apa ya istilahnya, pertama menguras waktu, energi, dan biayanya juga ternyata sebenarnya cukup tinggi ketika kita salah ngerekrut orang gitu. Misalnya let's say gaji 10 juta sebulan, itu bukan yang 120 juta setahun gitu, tapi bisa jadi kayak apa nanti bonusnya, tunjangannya, fasilitasnya, THR-nya gitu. Kemudian kalau kita di kantor misalnya dia nyewa satu ruangan 10 meter persegi, kalau di Jakarta misalnya per meternya berapa gitu. Belum misalnya dia orang yang misalnya let's say lumayan kompeten, dia akan mulai hire staffnya 1-2 orang, 3 orang gitu. Dan kemudian dia juga ketika beroperasi akan menggunakan budget dari paling sederhana, internet, telepon, kemudian kalau bensin, transport, sampai yang misalnya dia project untuk marketing, biaya operasional. Tiba-tiba satu orang yang kita pikir 10 juta sebulan, ini bisa kayak sampai 500 juta atau semiliar setahun gitu, yang kita nggak nyangka waktu nge-hire satu orang itu. Tapi ketika dia udah jalan, sebenarnya kalau mau dihitung akan jadi tinggi banget. Sehingga kalimatnya gini mungkin di awal ini adalah, jangan beli secangkir kopi, jangan hire orang. Tapi kayak kita benar-benar harus fokus dulu, apa sih kerjaan yang harus dia selesaikan, apa sih tantangan yang di kantor kita nggak bisa beresin, apa sih goal yang belum bisa kita capai, ada nggak orang yang bisa bantu kita nyapai ini. Jadi kayak bukan kita men-hire manajer marketing atau manajer operasional ataupun kita programmer, tapi kita harus kayak, biasanya kan kalau kita lowongan gitu ya, oh ya ini yang kita cari adalah posisi desainer, posisi ini, tapi kayak kita jarang langsung ngasih tahu sebenarnya goalnya apa gitu. Goalnya apa? Contoh misalnya omset Anda 1 juta sebulan, Anda nyari marketing manager lah, harusnya kita bilang kita sekarang 1 juta per bulan, goalnya misalnya jadi 300 juta per bulan dalam waktu 6 bulan. Kamu bisa nggak ngisi gap 200 juta per bulan ini gitu? Itu kan contoh yang sederhana, yaitu artinya oh ada goalnya gitu. Jadi yang kita tampilkan ada goalnya, dan kita lihat apakah dia bisa mencapai itu atau enggak gitu. Nah nanti ada juga di video-video berikutnya akan kita jelaskan bahwa biasanya orang itu kayak yang kantor ditutup rapat gitu, sehingga orang baru masuk baru tahu semua isi kantor, dan itu biasanya bakal bikin yang namanya karyawan akan kayak bingung gitu. Dia pikir kantornya gini ternyata gitu, dia pikir budayanya gini ternyata gitu. Nanti kita jelasin. Sekarang fokus dulu, jangan beli secangkir kopi. Jangan beli secangkir kopi itu gini maksudnya. Goal kita beli kopi itu bukan belinya doang, tapi misalnya kita pengen nggak ngantuk atau pengen relax atau pengen apapun itu ya kayak ya harus diminum gitu, dan harus dicek juga. Kalau kita minumnya 1 sendok doang nggak kerasa, minumnya kebanyakan bisa mual gitu. Jadi kayak yang harus sesuai takarannya gitu. Dulu waktu saya mulai bisnis juga sama, kayak ngerasa pertumbuhannya cepet, tambah karyawan lagi. Ternyata dengan bertambahnya karyawan dalam jumlah yang banyak dalam waktu yang cepat, itu tidak sama dengan bertambahnya omset, apalagi profit gitu. Malah yang ada profitnya terus berkurang. Kenapa? Karena jadi kesibukannya ngurusin orang, kesibukannya ngurusin karyawan baru, kesibukannya kalibrasi segala macam, produktivitasnya jadi menurun drastis. Tapi nanti ada cara untuk produktivitas, tapi kita sekarang lagi topik tentang selection, tentang rekrutmen. Nah, di sini kita ngelihat bahwa
goal kita itu sebenarnya adalah nggak ngantuknya, atau goal kita misalnya adalah peningkatan omsetnya atau peningkatan profitnya atau peningkatan efisiensi, apapun itu ada goalnya, ada angkanya. Nah terus kemudian kita harus berpikir, ada nggak cara lain untuk membuat goal ini tercapai gitu. Artinya kan solusinya nggak cuma hire gitu, karena kita biasanya karena kita di Indonesia mungkin merasa bahwa ya nambah orang, ya nambah orang, ya nambah orang Kak. Tapi kalau kita mungkin di negara barat, tambah orang itu bukan suatu opsi yang sederhana. Mereka mungkin bisa jadi atau mungkin di sini juga kita harus bisa lakukan ini. Bisa jadi kita mikir mulai dari apakah kita bisa misalnya hire freelancer. Hire freelancer itu adalah yang untuk satu project tertentu selesai gitu. Atau hire kita cari volunteer yang dia bisa magang atau dia bisa beresin suatu kerjaan, atau kita bisa kasih projectnya ke mahasiswa di jurusan itu, misalnya arsitek kah atau engineer kah atau mahasiswa akuntansi kah untuk nyelesain itu gitu. Atau kita nanya ke ahlinya, nanya orang yang mungkin udah 20 tahun di situ, sehingga dia mungkin hanya ngasih tahu kita 2-3 jam urusan kita, masalah kita beres, nggak perlu hire orang. Atau konsultan tuh sama memang terkesan mahal, tapi mereka itu sebenarnya udah kayak tiap hari, tiap minggu gitu, tiap bulan selama bertahun-tahun masalahnya spesifik itu gitu. Contoh misalnya kita ngomongin konsultan keuangan atau hukum gitu, ya mereka mungkin tiap hari memang udah ngurusin dengan kasus hukum keluar masuk pengadilan, sehingga mereka ngeliat masalah gitu kayak makanannya setiap hari. Tapi mungkin kalau kita dengar pertama kali gitu kayak yang suatu kasus hukum atau kasus pajak atau masalah engineering gitu, kita kayak bingung, stres, seterusnya, solusi pengen nyari orang, hire orang biar nyelesain itu. Tapi sebenarnya mungkin ada orang-orang di luar sana yang udah kayak tiap hari ngalamin masalah itu, nyelesain masalah itu, yang kita kalau nanya ke orang yang tepat kayak langsung bisa beres juga masalah kita. Jadi hire bukan satu-satunya solusi untuk menyelesaikan masalah untuk banyak kasus, sehingga kita bisa jangan-jangan kita kayak beresin ini dengan cepat tanpa perlu nge-hire orang yang untuk jangka panjang. Atau bisa juga kita cari agensi yang memang juga ngurusin itu, banyak nanya temen atau nanya orang yang pernah ngalamin masalah yang sama gitu, sehingga kita kayak bisa belajar dari mereka gitu. Jadi kayak poin dari video ini ada 2. Yang pertama adalah kalau mau hire, kasih tahu dulu bukan job desk-nya, tapi kayak masalah apa yang Anda nggak bisa selesaikan, goal Anda apa yang nggak bisa capai, apakah orang itu bisa mencapainya atau enggak, ya dia harus presentasi, dia harus kita kasih datanya dulu, kita kasih berkasnya dulu, sehingga kayak dia bisa mempresentasikan rencana dia apa. Kita juga jadi pinter, kayaknya rencananya masuk akal, rencananya nggak masuk akal, kayaknya dia orang yang bisa eksekusi. Karena nanti kita ada game yang sebenarnya lebih sulit dibanding strategi atau planning, yaitu eksekusi. Masalah terbesar dalam bisnis biasanya selalu di eksekusi. Kalau bermimpi besar, entrepreneur jago banget, tapi kalau eksekusi dengan detail dan tuntas kalimatnya, itu yang biasanya butuh cara berpikir tersendiri. Terus yang kedua tadi, ingat manusia hidup di bumi ini sudah ribuan tahun, saat ini ada 7 miliar orang, masalah kita itu pasti second, masalah kita itu pasti sudah pernah terjadi di luar sana, di orang lain, di kehidupan yang lain. Cari tahu orang yang sudah pernah melewatinya, cari tahu orang yang sudah menyelesaikannya, main ke dia sebentar. Jangan masalah yang kita anggap rumit ini, masalah yang kita anggap nyari solusinya harus nambah orang ini, ternyata bisa diselesaikan dengan jauh lebih cepat, jauh lebih efisien, karena mereka mungkin orang-orang yang sudah menyelesaikan ini mungkin juga butuh waktu lama untuk pusingnya, bingungnya, galaunya, stresnya, tapi mereka udah lewat, sehingga dia bisa kayak ngasih kebijaksanaan, wisdom ataupun tips and trick ke kita dengan cepat, sehingga kita bisa kita nggak perlu ngulangin waktu dia stres, galau, bingung tadi gitu. Jadi 2 poin itu sebelum kita mulai nge-hire karyawan baru. Berikutnya gimana nanti cara meng-hire-nya. Jadi video ini kita buat memang kayak berlanjut lah. Jadi kalau nanti teman-teman nontonnya yang video duluan dulu mungkin agak bingung, karena sebenarnya ini video dibuat dari jadwal upload, kemudian berikutnya kayak dongeng, tapi karena untuk atas nama YouTube video yang jangan terlalu lama gitu kan, karena kalau kelamaan bosen juga, kita potong-potong menjadi beberapa bagian. Kita lanjut di video berikutnya.